Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom, khususnya di segmen Jelang Pilkada. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Mbak Titi Anggreni. Tadi Mbak Titi menyebutkan bahwa menjelang Hari Raya Idul Fitri, ini kemungkinan politik uang bisa saja terjadi. Silakan dilanjutkan, Mbak Titi. Ya, Pilkada 27 Juni ya. Sementara Idul Fitri insya Allah kalau tidak ada perubahan 15 Juni. Nah, memanfaatkan momentum itu sangat mungkin mudik gratis gitu. Dalam proses mudik gratis itu fasilitasinya disertai dengan amplop, THR dan lain sebagainya. Itu salah satu saja. Jadi fasilitasi mudik gratis, kemasan-kemasan itu. Apalagi misalnya kantong-kantong yang pilkada ini Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kan banyak ya yang bekerja di Jakarta. Termasuk juga Sumatera Utara, Lampung, itu migrasinya ke ibu kota luar biasa. THR tadi, infak ya, santunan anak yatim dan lain sebagainya. Dan relevan kemudian kalau Bawaslu mengatur bahwa silakan beramal, silakan bersedekah, tetapi kalau memang motivasinya tulus, maka kan kita punya banyak badan amil zakat. Kita punya Basnas, ormas-ormas NU Muhammadiyah juga punya lembaga pengelola zakat, kan bisa disalurkan melalui institusi-institusi itu. Kalau memang motivasinya untuk bersedekah. Tetapi kalau motivasinya untuk mengemas atau menutupi praktik politik uang, ya wajar kalau tidak mau diatur melalui forum-forum yang kredibel untuk menyalurkan hal itu. Nah, ini yang memang ini agak sensitif karena akan nanti coba dibenturkan dengan perilaku kesalihan sosial seseorang. Masa sih orang tidak boleh mempraktikkan ritual agama begitu. Nah, saya kira ini yang bisa dibedakan karena sekali lagi kemungkinan itu ada, tetapi seperti Bang Doli tadi sampaikan, batasan-batasan itu Bawaslu harus spesifik. Jangan kemudian di ruang yang abu-abu begitu. Ya, baik Mbak Titi. Bang Kris, tadi Mbak Titi menyampaikan batasan-batasan terus spesifik dan jangan abu-abu. Ini seperti apa langkah antisipasinya mencegah terjadinya politik uang menjelang Hari Idul Fitri? Sebenarnya kan memang kalau kita melihat kampanye ini, kadang kita melihat kampanye kan sebenarnya ada 4 hal yang harus kita lihat sebelum saat setiap kampanye. Pertama misalnya siapa yang melakukan, apakah dia calon, apakah dia bagian dari tim kampanye atau bukan. Kemudian dia di mana dia melakukan kampanye, apakah di rumah ibadah atau di tempat pendidikan atau bukan. Kemudian kapan dia melakukannya, apakah sesuai dengan jadwal atau tidak sesuai dengan jadwal. Kemudian keempat adalah apakah materi yang dia berikan itu bertentangan dengan batasan-batasan seperti tidak menyebarkan ujaran kebencian ataupun juga apakah itu bagian dari untuk menghina seseorang atau tidak. Itu 4 indikator sebenarnya yang selalu kita pergunakan dalam melihat apakah sebuah kampanye itu sudah benar atau tidak. Dan terkait dengan soal dengan tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Titi, kita telah membuat surat edaran yang telah kami kirimkan kepada paslon dan juga kepada partai politik misalnya, bahwa selama proses ini misalnya ya kepada pasangan calon kami mempersilahkan setiap paslon misalnya untuk mau memberikan infak dan sedekah misalnya. Tapi jangan pergunakan ada namanya embel-embel nomor partai atau embel-embel nomor calon atau nama di setiap bahan yang dia sampaikan. Itu kan bagian daripada bahan kampanye misalnya. Terus sama yang kedua adalah misalnya kalau itu masih tetap dilakukan, itu sangat berpotensi masuk ke dalam money politik yang bersifat TSM, yang terstruktur sistematis dan masif, yang dapat mendiskualifikasi pasangan calon. Jadi yang sekarang kita itu akan melihat apakah apabila hal ini tetap dilakukan, karena kan pasal 73 telah melarang apabila seseorang memberikan uang ataupun sesuatu yang dapat dinilai dengan uang misalnya. Nah, dan itu kan bisa dilihat berarti ada sebuah materi, ada sebuah seruannya itu pendek untuk memilih. Apabila itu dilakukan dalam 50% dari sebuah kecamatan misalnya, itu dianggap telah TSM dan dapat didiskualifikasi dan seorang pasangan itu. Nah, itu hal yang harus menjadi concern kita. Kalaupun misalnya tidak, itu juga dapat membuat dia dipidana karena politik uang. Nah, jadi dalam hal untuk semua kita tetap menjalankan kampanye tetap bisa berjalan, ibadah tetap bisa berjalan, ya
lakukanlah dua hal ini menjadi dua hal yang berbeda. Jangan dicampur adukan. Ya kalau orang mau kampanye, silakan kampanye. Kan sudah ada jadwalnya, sudah ada waktunya gitu loh, dan sudah ada materinya. Kalau orang mau beribadah, silakanlah kita beribadah dengan cara yang benar misalnya. Jangan ini menjadi dicampurkan sehingga terakhir membuat Bawaslu harus mengambil sebuah tindakan tegas karena kegiatan keagamaannya dimasukkan ke dalam kegiatan kampanye. Oke, baik Bang Fris. Kita ke Bang Doli. Bang Doli menanggapi tadi komentar dari Bang Fris Siregar seperti apa nih Bang Doli menanggapinya? Iya, saya kira selama aturannya itu clear dan rigid ya, saya kira bagi si kandidat ini nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan ya. Misalnya ya, justru bulan Ramadan ini itu bisa jadi berkah buat kandidat tertentu ya. Ya. Atau sebaliknya bisa jadi kalau melebihi batas ya itu jadi murka juga, bukan lagi Bawaslu tapi Tuhan juga gitu ya. Gitu. Karena gini misalnya, kalau bicara tentang money politics ya. Kalau pengalaman selama ini saya kira bicara money politik itu waktunya kan nggak di sini. Itu mungkin kalau misalnya 27 Juni, mungkin kan ya 3-2 hari sebelum pilkada itu masa sebetulnya tenang. Masa tenang bicara tentang terindikasi money politics itu. Nah, bulan Ramadan ini sebetulnya ini bisa dimanfaatkan bagi si kandidat ini, terutama yang menjalankan ibadah bulan Ramadan menjadi sesuatu yang positif buat mereka selama tidak melanggar aturan yang dibuat Bawaslu gitu ya. Tapi kalau dia ngambil curang juga, itu tadi saya katakan bukan Bawaslu aja yang marah, tapi Allah juga marah dan itu juga menjadi tidak berkah buat dia. Apalagi di bulan suci Ramadan. Belum suci Ramadan gitu. Jadi oleh karena itu tadi saya katakan di bulan Ramadan ini kan kita dianjurkan untuk bersilaturahim, sosialisasi. Itu sebenarnya secara tidak langsung kan kampanye buat dia. Gitu ya, bertemu banyak orang. Jadi kalaupun misalnya dia bisa menunjukkan memang betul-betul dia adalah seorang pemimpin yang baik, yang bisa salah satu pemimpin baik itu kan yang dianggap umatnya itu juga rajin beribadah dan segala macam. Saya kira itu secara otomatis saja akan menjadi kampanye gratis buat mereka. Tapi kalau sudah itu juga dimanfaat orang pakai bagi-bagi THR, bagi ini segala macam, itu menurut saya juga nanti akan bumerang buat dia sendiri juga. Baik, terima kasih Bang Doli. Iya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Newsroom.